Semansa, jumpa lagi bersama saya Baska di Keep Speak, Semansa Promote Empowerment and Knowledge. Nah teman-teman, pada kesempatan kali ini nih kita kedatangan seorang bintang tamu yang merupakan salah satu siswi SMA Negeri Atas Singaraja yang memiliki banyak prestasi, entah itu di bidang non-akademik maupun di bidang akademik. Baik, langsung aja kita sambut, inilah dia bintang tamu kita. Halo semua, kenalin nama aku Dewi Tara, aku dari kelas 12 MIPA 2. Oke, kalau kalian biasanya lihat bintang tamu di Keep Speak itu pakai pakaian seragam SMA Negeri Atas Singaraja, kali ini Kak Dewi Tara menggunakan pakaian yang berbeda. Kali ini Kak Dewi Tara lagi cosplay jadi apa nih Kak? Oke, jadi kali ini aku lagi cosplay dari salah satu karakter Zero, yaitu Rem. Cuman Rem kan biasanya pakai outfit made ya, karena lagi nggak ada outfitnya, jadi aku pakai yang ada aja gitu. Oke. Bisa jelasin nggak sih Kak ke teman-teman, mungkin kan ada yang belum tahu apa itu cosplay. Cosplay itu apa sih Kak? Oke, cosplay itu kepanjangannya costume play atau ya menggunakan kostum sesuai dengan karakter yang mereka inginkan. Jadi lebih kemiripan kostum gitu. Kadang-kadang orang bilang ya, kok nggak mirip sih sama aslinya? Ah gendut nggak mirip, sering digituin teman aku tuh. Padahal ya cosplay itu tuh lebih ke kemiripan kostum daripada orangnya. Memang sih untuk wajah itu bonus, cuman cosplay itu memfokuskan ke kemiripan kostum. Jadi santai aja kalau cosplay. Oke, Kak Dewi Tara ini kok bisa sih kenal sama apa itu cosplay dan kenapa suka cosplay? Kalau cosplay itu aku dari 2021 ya. Sebenarnya awalnya itu aku suka nonton film Harry Potter, tau kan ya? Harry Potter. Itu kan ada kostum-kostumnya. Aku suka banget tuh pakai kostumnya itu. Cuman aku menganggapnya itu bukan cosplay. Kayak cuman ya udah sekedar kostum. Akhirnya aku 2021 akhir itu mulai suka anime kan. Dan itu aku akhirnya bertemu dengan teman-teman yang suka cosplay. Dan kemarin di ulang tahun Semansa itu kan ada PJB ya, PBJ. Jadi di situ mereka ada acara cosplay, jadi aku ikut dan dari sana aku ketagihan. Oke. Iya. Gara-gara suka anime juga. Iya, benar. Oke, sebenarnya cosplay ini ada gini nggak sih Kak, kayak lomba-lombanya gitu? Ada dong. Jadi di cosplay itu kami ada beberapa lomba. Cuman ini yang aku tahu ya. Yang aku tahu itu ada 3 jenis lomba. Yang pertama itu crosswalk, cosplay competition, sama parade. Nah, crosswalk ini tuh semacam fashion show-nya orang cosplay. Jadi kita maksimal semenit di panggung, beberapa pose dan beberapa apa ya bilangnya, perilaku karakternya gitu. Misalnya kalau ikonik ya. Kalau misalnya Nahida itu kan yang lucu-lucu, atau kalau Rem itu pendiam mungkin ya beberapa pose aja gitu. Terus kalau misalnya cosplay competition itu lebih serius. Jadi biasanya ini boleh berpartner, boleh beberapa orang, nggak cuma satu orang aja. Dikasih waktu 3 menit dan menampilkan apa yang mereka ingin tampilkan. Pokoknya adegan misalnya lagi sword fight atau apa sih namanya, perang pedang gitu kan ya. Terus kalau lagi satu parade itu mirip ke crosswalk, cuman dia kadang nggak dilombain gitu. Jadi cuman ya udah gitu, parade aja. Untuk menunjukkan penampilan. Iya, benar. Terus Kakak udah sempat ikut lombanya belum? Kalau event itu kan tiap ada event itu pasti ada lombanya. Aku selalu ikut sih, cuman aku bukan orang yang try hard di cosplay. Jadi aku menangnya itu cuman sekali doang sejauh ini ya, gitu. Tapi itu udah oke banget sih Kak. Kan juga kan belum lama banget kan 2021. Kalau sekarang berarti belum setahun lebih ya? Iya, belum. Oke. Terus ini kan non akademik nih Kak. Kalau di akademik Kakak punya prestasi gitu, nggak pernah ikut lomba apa gitu? Kalau akademik aku suka bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris dan juga bahasa lainnya sih suka, cuman lebih memfokuskan ke bahasa Inggris. Waktu ini boleh disebutin ya? Boleh. Jadi aku suka di bidang speech, storytelling, dan juga sempat ikut debate, cuman bukan terlalu ranah aku. Jadi aku fokusnya di speech sama storytelling kalau bahasa Inggris. Oke. Terus sejauh ini udah sempat ikut lomba-lombanya belum? Kalau untuk bahasa Inggrisnya gitu? Udah sering ikut lombanya, terutama waktu pada saat COVID, karena kebetulan kan banyak lomba online ya. Jadi aku sering tuh ikut-ikut, mumpung gabut gitu kan di rumah gitu. Berarti udah sempat dapat kejuaraan gitu yang diraih? Lumayan dapat. Apa aja tuh Kak? Sebutin dong biar teman-teman tahu. Jujur aku sebutin beberapa aja. Waktu tuh pernah juara 1 untuk storytelling tingkat nasional, itu diadain sama Cendana English Group, aku lupa deh pokoknya gitu. Terus kemudian ada
dari juara 2 National Speech Competition yang diadain sama Universitas Islam Indonesia. Kemudian ada juga juara 3 dari speech juga, tapi aku lupa deh yang ngadain siapa. Jadi itu beberapa, masih ada beberapa lagi, cuman ya udah itu aja cukup. Oke, tadi kan Baska udah nanya ini kenapa kakak suka cosplay. Terus sekarang Baska mau tanya, kenapa sih kakak suka bidang bahasa Inggris? Sebenarnya bahasa Inggris itu bahasa yang mudah dipelajari, makanya saya suka. Saya nggak suka ribet-ribet. Misalnya matematika itu kan lumayan memakan kinerja otak ya. Jadi bahasa Inggris itu memang dari dulu diajarin sama orang tua. Jadi bapak saya itu dosen dan akhirnya latihan di rumah. Jadi kayak percakapan sehari-hari, dan adik saya juga ikut. Jadi mudah untuk belajar jika ada partnernya. Jadi disitulah saya mulai suka bahasa Inggris dan akhirnya memberanikan diri untuk ikut lomba bahasa Inggris itu kelas 8 SMP gitu. 8 SMP, kelas 2 SMP kan? 2 SMP ya. Itu kakak sempat belajar sendiri, kayak misalnya kan kayak kemarin ya ada sempat bintang tamu yang Baska ajak itu namanya Sheva. Nah itu dia tuh belajar otodidak kayak nonton-nonton video yang menggunakan bahasa Inggris gitu. Kakak kayak gitu juga? Ya, aku juga lumayan kayak gitu. Jadi untuk mengenal kosakata lebih banyak itu aku nonton film, terutama film-film yang British ya, kayak Harry Potter itu bagus banget untuk belajar bahasa Inggris. Kemudian aku juga nonton apa ya, gamer yang dari luar, itu juga termasuk banyak slang-slang yang aku nggak tahu, jadi tahu. Dari sanalah aku mulai belajar bahasa Inggris kosakatanya. Kemudian untuk latihan percakapannya ya itu tadi sama adik sama bapak saya juga gitu. Oke. Tapi selain belajar sama orang tua terus tuh didukung sama percakapan, ada partner untuk belajar percakapan menggunakan bahasa Inggris, itu kakak ada motivasi lain nggak? Kayak termotivasi oleh seorang kayak gitu? Kalau motivasi belajar bahasa Inggris sih sebenarnya nggak ada ya, karena itu belajarnya enjoy aja, nggak ada benar-benar try hard yang aduh aku harus bisa bahasa Inggris, nggak gitu. Soalnya orang tua nggak pernah juga nekenin harus bisa, tapi saya menekankan kepada diri sendiri, oh ya udah kalau bisa kenapa enggak gitu. Oke, berarti kemauan diri sendiri. Iya, kemauan diri sendiri. Oke, terus selama kakak ikut lomba nih, kakak pernah ngalamin kegagalan nggak dalam lomba? Baik cosplay dan juga bahasa Inggris. Jelas tentu. Pernah di bahasa Inggris, pernah di cosplay juga, sering nice try ya bisa dibilang inti. Ya. Terus kalau di yang bidang bahasa Inggris itu sempat gagal di lomba apa tuh kak? Kalau boleh tahu? Debate, karena itu benar-benar pertama kali aku lomba debate dan cuman dapat latihan sebulan. Itu pun nggak efektif gitu, karena waktu itu masih COVID, jadi kurang efektif latihannya. Dan pernah juga gagal di lomba esai, dimana esai itu lumayan susah ya. Cuman kalau esai lumayan suka daripada debate karena itu benar-benar susah. Dan kalau di cosplay itu sering gagal karena memang untuk untuk dia menang itu kan harus ada perawakan tokoh yang bagus, kemudian didukung sama kostum yang bagus dan juga properti yang bagus. Nah, kadang-kadang itu pembawaan karakter itu susah dipelajari, apalagi gini, biasanya aku kan nyewa kostum nih. Nyewa kostum tuh cuma 3 hari. Jadi baru datang kostumnya itu aku langsung latihan pakai kostum, besoknya itu udah harus tampil. Jadi itu lumayan kesusahan untuk mempelajari kostum dan juga gimana sih pembawaan karakternya ini cocoknya gitu. Oke, itu kan kesulitan atau hambatan waktu kakak di lomba cosplay ya. Kalau untuk di bahasa Inggris yang bikin kakak gagal itu apa sih kira-kira? Selain kurang latihan gitu. Kurang latihan dan juga mungkin kurang ada penyemangat kali ya. Penyemangat iya. Soalnya waktu itu belum ada dorongan bagus untuk debate. Kayak cuman yaudah ikut-ikut aja gitu. Mungkin nanti kalau misalnya lebih diseriusin lagi bisa menang. Cuman ya waktu itu belum tertarik sama debate gitu. Harus ada ketertarikannya. Oke, kalau kakak gagal nih, kakak ngerasa ngedown gitu gak sih? Tentu banget. Rasa down itu pasti ada ya. Soalnya gagal dalam sesuatu mungkin cuman sekedar udah gitu aja. Cuman sekedar nge-save aja, abis itu ya udah lanjut lagi gitu. Karena memang kegagalan itu udah biasa. Cuman yang paling parah itu waktu itu sempet ikut duta bahasa Inggris
Itu dari ribuan peserta udah masuk final. Ternyata kriteria dari jurinya itu berbanding terbalik sama yang dituliskan di peraturannya gitu. Jadi ya akhirnya sakit Ada hati. rasa nggak puas. Ya, karena ya kenapa sih baru diberitahu sekarang gitu. Akhirnya yang gak lolos, benar-benar waktu itu tinggal selangkah lagi udah lolos gitu. Sakit hati sih sebenarnya, cuman ya udah. Terus kalau kakak gagal nih kan tadi kayak ngerasa sakit hati gitu, apalagi karena kriteria juri tadi ya yang itu udah bisa dibilang nggak sepele juga sih, cuman kayak hal kecil yang mungkin bisa membawa kakak ke keberhasilannya kakak gitu kan. Iya. Itu cara kakak memotivasi diri lagi untuk bangkit lagi tuh gimana? Kalau soal bahasa Inggris ya, jujur kalau sejujur-jujurnya ini, aku suka ikut bahasa Inggris selain karena memang aku suka bidangnya. Price-nya itu lumayan gitu. Jadi aku ngejar price itu untuk misalnya aku nabung gitu kan. Lumayan tuh hadiah yang diberikan dari lomba-lomba tersebut aku tabung. Nah, kenapa aku bisa ikut cosplay juga? Ya karena uang yang aku tabung dari hasil lomba gitu. Aku nggak pernah minta uang sama orang tua. Maka dari maksudnya untuk cosplay ya. Maka dari itu kalau aku mau cosplay, aku harus juara dulu. Makanya harus seimbang antara cosplay sama akademik aku gitu. Oke, keren banget ya, kayak nggak pernah minta uang sama orang tua, kayak apa-apa usaha sendiri. Keren banget. Mungkin pernah ya minta uang, cuman untuk cosplay sendiri nggak boleh. Terus nih cara kakak ngimbangin antara akademik kakak nih di bidang bahasa Inggris sama non akademik di bidang cosplay itu gimana kak? Aku ada pembatas. Jadi aku membuat barrier atau pembatas itu untuk membatasi kapan aku harus menang lomba, kapan aku harus cosplay. Cosplay itu hobi, jadi aku nggak serius. Makanya aku cosplay itu pada saat aku libur. Dan kalau misalnya nih sebulan itu kan ada 4 kali event ya. Tiap minggu itu pasti ada event di entah itu di Denpasar atau di Singaraja, ada aja. Jadi aku membatasi diri. Kalau misalnya lagi nggak libur, itu boleh cuman sekali doang cosplaynya dalam 1 bulan gitu. Aku membatasi itu juga dan aku lebih fokusin ke bidang akademik karena aku seperti yang tadi aku bilang, kalau mau cosplay harus ada duit dulu, harus ada juaranya dulu gitu. Oke, terus respon orang tua dari kakak yang apa ya, yang suka cosplay gitu gimana pertama kali? Untuk pertama-tama itu bapak saya ya, bapak saya itu agak kaget, kayak ini anak kenapa tiba-tiba gitu kan. Tiba-tiba bapak saya kan juga suka anime ya, bapak saya juga suka anime. Terus tiba-tiba suatu saat itu pas PBJ itu saya tiba-tiba pakai kostumnya Yor karena kan baru datang gitu. Aku coba terus keluar dari kamar kayak, kamu ngapain? Dari mana dapet itu kan gitu, kaget dia. Cuman akhirnya dia disupport, kayak dikenalin ini ada temen-temennya bapak suka cosplay. Namanya Kak Deyu sama Kak Runa ya. Beliau itu udah memang kayak sepuhnya cosplay di Singaraja. Udah sampai bisa buat kostum sendiri gitu. Jadi aku dikenalin sama mereka. Terus akhirnya ya lumayan nge-support kan ya namanya. Cuman yang nggak disupport itu ya dari dana. Makanya aku harus cari sendiri gitu. Oke. Di-support orang tua ya? Seneng gak kak? Senang aja. Cuman kadang-kadang ya harus tahu diri juga gitu. Di-support, cuman nggak boleh berlebihan aku di cosplaynya gitu. Oke. Apa ya? Oh ya, terakhir deh kak. Kakak bisa gak sih kasih motivasi nih ke teman-teman biar mereka juga bisa kayak kakak, bisa membagi diri antara akademik maupun non akademik, dan gimana cara kakak untuk kalau lagi gagal tuh gimana cara membangkitkan diri, semangat diri lagi, terus gimana cara untuk bisa meraih sesuatu dengan hasil sendiri. Oke, for me ya, kalau misalnya kalian menyukai sesuatu atau memiliki hobi, jalani hobi itu asalkan kalian punya backup. Jadi backupan uang atau backup support dan juga backup tenaga dan waktu kalian. Jadi percuma kalian menjalani hobi yang kalian suka. Misalnya aku suka cosplay, tapi aku nggak punya uang, gimana caranya? Nggak bisa kan? Jadi apapun hobi kalian, make sure you have a support either from yourself and from your environment. That's all for me. Oke, keren banget.
Oke teman-teman, mungkin sekianlah episode Chips Speak kali ini. Saya Baska Dan saya Dewi Tara. sign up.